Kami akan syukur kami Tuhan buat segala hal yang bisa kami kecap, yang bisa kami lihat. Kami tahu apapun yang boleh terjadi ujungnya selalu baik, sebab Engkau Tuhan yang baik. Engkau mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Berbicaralah, berkaryalah. Melalui musim-musim ini kami tahu kebaikan-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, aku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Selama-lamanya ku memuji-Mu buat kasih rahmat-Mu, buat kebaikan-Mu di sepanjang hidupku. Oh, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidup.
your name, and I will ever praise your name. Jesus, Jesus, oh, I will praise your name. Jesus, you're so good to me. Kiranglah, oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, mari nyanyikan bersama. Oh kiranglah, katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, oh kiranglah, sekali lagi oh kiranglah, oh kiranglah. Mari nyanyikan oh kiranglah, oh kiranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Kami bersuka cita. Yes. Kami menghampiri-Mu Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Hati kami mendekat kepada-Mu. Dengan berani kami menghampiri-Mu Tuhan, apapun kondisi kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari nyanyikan bersama.
dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes, terjadi di sini. Di rumah kami, di hidup kami, di pekerjaan kami, di keseharian kami. Segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh. Oh. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan
terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi nyanyikan bersama-sama. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Saudara-saudara sekalian, shalom semuanya, selamat pagi dan selamat beribadah di ibadah online GB Putra yang ke-7. Kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun kita ada keterbatasan, tetapi kita bisa beribadah bersama-sama. Roh Kudus tidak dibatasi oleh jarak, oleh ruang, tapi Dia tetap bekerja di rumah saudara masing-masing untuk kita terima berkat besar melalui ibadah kita pada pagi ini. Saudara terkasih, kita pada hari ini juga akan terima perjamuan kudus. Maka saya ajak saudara persiapan dulu supaya perjamuan kudusnya itu roti anggur disiapkan dahulu ya. Jangan sampai nanti kalau pas saya sudah ajak saudara masuk perjamuan, saudara baru lari ke dapur, baru kemudian ambil itu anggur dan rotinya. Tapi sekarang dipersiapkan sehingga begitu selesai khotbah langsung kita masuk perjamuan kudus. Kalau saudara sudah terima dari gereja, roti anggur yang biasa kita pakai di kebaktian, seperti yang dulu-dulu, silakan siapkan. Kalau tidak, Bapak Ibu bisa pakai biskuit, cracker atau roti, kemudian pakai sirup atau memakai teh juga bisa. Kita akan lakukan perjamuan kudus kita dan Tuhan tetap akan hadir di tengah-tengah kita. Saya ajak kita semua sama-sama berdoa dulu untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi hari ini, karena kami percaya bahwa dalam keterbatasan ini Tuhan Engkau tidak terbatas. Karena itu biar Engkau menyatakan berkat-Mu buat kami semua melalui firman-Mu pada
Hari ini Tuhan, pakai hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Setiap kami di rumah masing-masing, di dalam pengurapan daripada Roh Kudus, bisa konsentrasi, bisa tunjukkan perhatian kami untuk terima berkat melalui firman Tuhan yang akan ditaburkan hari ini, jatuh ke tanah hati yang subur, tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kami siap, tidak hanya semata-mata mendengar firman, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini diambilkan dari Kolose pasal yang ketiga, dan kita hanya akan baca 2 ayat saja, 12 dan 13. Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 12 sampai 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sebagian saudara sudah berminggu-minggu ada di rumah terus, work from home, sebagian mungkin masih ke kantor, masih ke pabrik. Masa PSBB ini atau masa lockdown ini telah memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kita sukai. Saya kasih contoh ya, barangkali beberapa saudara sekarang terpaksa masak, sekalipun nggak terlalu suka masak. Beberapa kita mungkin akhirnya laundry, cuci baju sendiri. Beberapa dari kita mungkin mesti bersih-bersih rumah. Tapi juga barangkali ada yang kemudian terpaksa tinggal serumah untuk waktu yang cukup lama bersama dengan orang yang barangkali nyebelin. Bisa aja terjadi demikian. Nah, tinggal bersama 24 jam selama berminggu-minggu bersama orang lain rupanya memunculkan tantangan tersendiri. Sekalipun itu adalah anggota keluarga kita atau bahkan orang yang kita kasih, pasangan kita sendiri. Karena tinggal bersama berhari-hari selama 24 jam, maka akhirnya ada banyak keputusan yang mesti diputuskan bersama. Mesti ada perundingan, mesti ada pembicaraan. Nah, kadang-kadang di sini bisa muncul perbedaan pendapat atau perbedaan ketidakcocokan pandangan yang kalau nggak hati-hati bisa memicu percecokan. Atau yang sebelumnya memang sudah ada sedikit konflik, ketika ditaruh di satu rumah bersama-sama selama 24 jam berminggu-minggu, konflik bisa menjadi semakin berat. Trauma, luka masa lalu, sakit hati yang sudah terkubur dalam sekali, itu bisa muncul lagi. Hal-hal yang kita pikir kita sudah nggak jadi masalah nih, ya, kita pikir sudah selesai, itu tiba-tiba diungkit kembali. Jadi masa PSBB ini memunculkan suatu tantangan tersendiri buat kita sekalian. Nah, di berbagai belahan dunia, saya kasih contoh umpama di Tiongkok, di Australia, di Inggris, Spanyol, Prancis, Italia, Amerika, Pakistan, dan di berbagai negara-negara lain, masa lockdown ini memunculkan ketegangan, menaikkan ketegangan dan bahkan KDRT. Koran New York Times itu memberikan ada satu artikel yang dengan judul begini, A New COVID-19 Crisis. Domestic abuse rises worldwide. Ya, jadi krisis yang baru yang dipicu oleh COVID-19, yaitu kenaikan KDRT di seluruh dunia. Terjadi di mana-mana. Terus kemudian di judul kecilnya adalah begini. Pembatasan gerakan yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran COVID bisa jadi membuat KDRT semakin sering, semakin parah, dan semakin berbahaya. Jadi KDRT ini digambarkan sebagai satu virus yang juga menyebar dengan cepat. Saya mengajak saudara-saudara sekalian dalam ibadah pada pagi ini untuk kita belajar dari firman Tuhan bagaimana kita bisa hidup rukun dalam masa COVID ini, masa PSBB ini. Sehingga hubungan antar anggota keluarga bukannya menjadi rusak, tapi malah menjadi tambah baik lagi. Nah, pedoman yang kita akan pelajari hari ini juga berguna setelah masa COVID berlalu. Bahkan dalam setiap keadaan, apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat buat kita sekalian ya. Nah, jadi Kolose 3, saudara-saudara sekalian, kalau saudara baca Kolose 3,
Sampai saudara baca terus sampai ke ujung, saudara menemukan ternyata isinya adalah petunjuk. Bagaimana caranya kita bersikap terhadap orang lain, membangun hubungan dengan sesama kita sehingga muncullah keharmonisan dan kerukunan. Nah, tapi semuanya itu hanya bisa terjadi, ada satu base-nya dulu, dasarnya dulu mesti ada, yaitu ayat 12. Coba kita perhatikan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Pertama-tama, mari kita pahami dan terima satu kebenaran ini. Saudara dan saya adalah orang pilihan. Lawan dari pilihan adalah buangan. Saudara dan saya bukan orang buangan. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan. Nah, yang luar biasa adalah yang memilih itu adalah Allah sendiri. Pencipta langit dan bumi, pemilik segala yang ada, penguasa alam semesta itu memilih saudara dan saya. Nah, tolong mari kita ingat, kita dipilih bukan karena kita berharga. Justru sebaliknya, kita berharga karena kita dipilih. Harga kita naik karena kita terpilih. Harga kita bukannya tinggi karena awalnya sudah tinggi. Enggak, harga kita semula parah sekali, tapi karena dipilih, harga kita jadi naik. Saya kasih contoh umpama begini. Bayangkanlah ada satu kompleks perumahan. Harga rumahnya biasa-biasa aja, rata-rata sajalah seperti kompleks lainnya di sekitarnya. Segitu saja ya. Nah, lalu kemudian suatu hari Presiden memutuskan untuk beli satu tanah di situ, satu rumah di situ, dan kemudian tinggal di kompleks tersebut. Apa yang terjadi dengan harga tanah tersebut, harga rumah di sana? Secara cepat, dalam waktu hanya 24 jam saja, harga rumah di sana sudah naik 10 kali lipat. Nah, jadi berharga karena dipilih. Bukan dipilih karena berharga. Tolong ingat itu. Kita ini berharga karena dipilih. Nah, kita bukan hanya orang pilihan Allah, kata Rasul Paulus, tetapi kita katanya juga dikuduskan dan dikasihi. Dikuduskan. Kita harus sadar bahwa kita ini dasarnya ini adalah kotor dan perlu dibersihkan. Kalau yang kotor itu cuma badan saja, simple sekali. Pergi mandi. Atau disinfektan, hand sanitizer, beres semuanya. Tapi kalau yang kotor ini adalah pikiran atau hati atau jiwa kita, mau diapain saudara sekalian? Dicelupin ke kolam isinya disinfektan sekalipun, itu nggak ada gunanya. Karena yang kotor di bagian dalam ini tidak bisa dibersihkan dengan cara apapun juga, kecuali ditahirkan dan dikuduskan. Nah, yang bisa lakukan ini hanya Tuhan saja, yang mampu menyucikan kita dari segala noda-noda di bagian dalam diri kita. Nah, kita ini harus sadar juga bahwa kita ini dikasihi, padahal sebenarnya sepantasnya kita ini nggak bisa dikasihi. Kita ini terlalu kacau, kita ini terlalu pemberontak. Tapi Allah dalam kasih-Nya yang luar biasa memutuskan untuk mengasihi saudara dan saya. Dia tidak melihat semua pemberontakan kita dan juga kita punya kekacauan dalam hidup kita. Nah, dari sini, dari kenyataan ini, bahwa kita orang pilihan Allah, yang dikasih oleh Allah, yang dikuduskan oleh Allah, dari sini mesti mengalir suatu kerendahan hati dan ucapan syukur yang tak terhingga. Dari sini haruslah mengalir suatu tingkah laku dan gaya hidup yang mencerminkan posisi kita yang luar biasa ini, yang sebenarnya tidak pantas kita terima. Nah, jadi jangan kita rendahkan posisi kita, identitas kita, dan harga diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan posisi kita. Tingkah laku kita itu harus mengalir dari identitas dan posisi kita di hadapan Allah. Nah, seorang pilihan Allah yang dikuduskan dan disucikan itu menunjukkan sikap tertentu ketika dia harus hidup bersama-sama dengan orang lain. Ayat 12, saudara sekalian, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah, Paulus kasihkan 5, kenakanlah katanya, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ketika saudara perhatikan list ini, saudara sadar akan satu hal yang pertama, bahwa yang dia bicarakan ini adalah buah roh. Karya Roh Kudus dalam diri kita, ya, karakter yang muncul ketika Roh Kudus bekerja dalam diri saudara dan saya. Nah, saudara temukan bahwa Rasul Paulus memakai istilah kenakan, seperti orang pakai baju.
Kalau saudara melihat seseorang dari jarak jauh, yang pertama kelihatan itu apa? Bajunya dulu. Bahkan ketika dekat sekalipun, oke, kita perhatikan wajah orang, tapi kita juga selalu akan melihat kepada yang namanya baju seseorang. Bukan kulit badannya, tapi bajunya yang terlihat. Nah, jadi maka yang disebut dengan sikap kita di ayat 12 tadi itu adalah yang sesuatu yang harusnya dilihat oleh orang, terlihat kepada semua orang, terutama orang-orang yang di dalam rumah kita. Nah, kita ini kadang kejebak dengan satu kesalahan begini. Kita ini manis sama orang di luar sana, tapi jutek sama orang di dalam rumah. Begitu kan? Manis sama orang di luar rumah, jutek sama orang dalam rumah. Alasan kita adalah begini, kan saya di rumah kan jujur, apa adanya. Di luar saya kadang-kadang munafik. Saya pengen nyekek teman satu itu tuh. Cuma ini karena kan saya Kristen, jadi nggak boleh kelihatan seperti itu. Kalau di rumah mah saya nggak usah munafik, apa adanya. Bukan, saudara sekalian, bukan begitu. Saudara cuma nggak mau kuasai diri kalau di rumah itu saja. Saudara anggap orang di rumah itu nggak pantas terima suatu kebaikan. Bisa orang-orang rumah dikasarin, dibentak-bentak. Itu saja menurut saya. Kepada orang di luar rumah bisa sopan. Kenapa sama orang di luar dalam rumah sendiri? Tidak, musiknya kan harus jauh lebih sopan lagi. Kalau kita pikir-pikir, itu orang-orang yang berharga bagi kita. Itu orang-orang yang akan nangis kalau kita terbaring di peti mati. Ya. Oke, teman-teman di luar sana datang juga sih. Mereka datang, liatin kita di peti ya. Terus bilang, ih ganteng banget ya, tenang banget ya, diem-diem gitu ya. Habis itu mereka makan bubur, saudara sekalian. Oke ya. Nah, jadi mereka nggak akan kehilangan terlalu seperti gimana. Tapi orang-orang di rumah kita menangisi. Kita kehilangan kita. Kenapa kita perlakukan mereka dengan cara yang tidak baik? Nah, jadi mari kita hari ini belajar dari firman Tuhan. Rasul Paulus kan kasih daftarnya 5 tadi itu. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu belas kasihan. Berbelas kasihan adalah berupaya melihat dari sudut pandang orang lain dan bisa bertanya, kalau saya jadi dia, gimana ya perasaan saya? Atau gimana tindakan saya? Berbelas kasihan adalah berupaya berempati dengan orang lain, terutama orang yang lagi lemah atau dalam keadaan terburuk. Jelas lawannya adalah tidak ada belas kasihan. Ya. Saya kasih contoh ya. Zaman sekarang kita tahu ekonomi berat sekali, banyak orang dalam tekanan, terutama para pengusaha, ya, yang kita perlu juga dukung dalam doa. Nah, pengusaha yang punya belas kasihan akan berusaha dengan segala cara, sebisa dia, semampu dia untuk kalau bisa jangan sampai lakukan PHK. Nah, Disneyland itu mem-PHK tidak tanggung-tanggung, 100.000 pegawainya di PHK. Alasannya apa? Penghematan. Penghematannya berapa? Setelah dihitung-hitung ternyata untuk bayar gaji pegawai 1 bulan 100.000 orang itu mereka perlu uang sebanyak 500 juta dolar. Nah itu cukup besar. Jadi mereka bilang kita mau berhemat, nggak bisa bayar lagi, kita PHK 100.000 orang. Tapi yang menjadi problem adalah ditunjukkan oleh cucu ponakan ya, daripada Walt Disney, Abigail Disney. Dia mengatakan begini, oke lah, kalian mengatakan ingin berhemat, tapi kenapa bonus tahunan untuk para direksi tetap dibayar sebesar 1,5 miliar dolar. Nah, itu yang tidak adil katanya itu. Harusnya para direksi sudah terima gajinya itu sudah berpuluh-puluh juta dolar. Kenapa tidak katakanlah dalam situasi begini punya belas kasihan dan mengatakan kita nggak usah terima deh bonus ini, kita kasihkan untuk bayar gaji pegawai selama 3 bulan ke depan. 3 bulan kemudian mungkin Disney sudah buka lagi, penghasilan masuk lagi. Nah, jadi belas kasihan membuat kita bisa ikut merasakan keadaan orang lain. Nah, kita bisa berbelas kasihan karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima belas kasihan dari Tuhan sendiri. Mazmur 103 ayat yang ke-14 berkata demikian. Mazmur 103 ayat 14. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi Tuhan sendiri itu punya belas kasihan, rasa maklum kepada kita ketika dia ingat kita ini manusia nggak ada apa-apa, kita hanya debu saja. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada satu bagian yang menyentuh sekali diceritakan di Alkitab di Kejadian pasal 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Di tengah-tengah
kemarahan dan kekecewaan yang timbul, maka Tuhan Allah itu masih lakukan sesuatu yang sangat menyentuh sekali. Manusia dan istrinya itu telanjang dan berusaha menutupi ketelanjangan mereka pakai daun. Bayangkan nggak? Pakai daun, tutupi ketelanjangan. Maka Tuhan Allah menaruh belas kasihan dan dia ambil satu tindakan. Dia melakukan penumpahan darah yang pertama kali, karena kata Alkitab dia itu kan membuat pakaian dari kulit binatang. Artinya binatangnya mesti disembelih dulu, terjadi pertumpahan darah dan nggak mungkin satu. Nah, dari situ kemudian Tuhan Allah membuat pakaian. Jadi tolong ingat, Tuhan Allah itu adalah desainer yang pertama ya. Dia mendesain baju dan dipakaikan kepada manusia dan istrinya itu sebelum mereka diusir keluar dari taman. Jadi belas kasihan Tuhan itu luar biasa, termasuk atas kita, maka kita diminta untuk punya belas kasihan juga terhadap orang-orang lain. Poin yang kedua yang Paulus nyatakan adalah kemurahan. Untuk bisa hidup rukun dengan yang lain, kita perlu mengembangkan satu karakter yang namanya kemurahan. Nah, kemurahan adalah memberikan lebih daripada apa yang sepantasnya seseorang terima. Barangkali si A ini pantasnya terimanya itu adalah 1. Tapi karena kemurahan hati, kita kasih dia 2 atau bahkan 3. Nah, kita mesti memahami begini, bahwa lawan daripada kemurahan itu belum tentu pelit. Memang kita sering berkata begini, kalau si A itu orangnya murah hati, kalau si B itu sebaliknya, kebalikannya deh, itu orangnya pelit. Ya, memang dari sisi tertentu, lawan daripada kemurahan adalah pelit. Tetapi dalam situasi yang lain, lawan daripada kemurahan itu belum tentu adalah pelit. Tapi bisa jadi satu kata ini, yaitu adil. Maksud saya begini, ya. Kemurahan itu dalam situasi tertentu bisa saja bertentangan dengan yang namanya keadilan. Ada bidang tertentu di mana keadilan itu mutlak nggak bisa diganggu, gugat ya. Contohnya kalau orang kerja di kantor atau di bisnis ya. Kalau orang kerja bagus, yang lainnya layak mendapatkan yang lebih lah. Daripada orang kerjanya itu malas-malesan, yang didapatnya itu pasti sedikit. Ya, nah, itu namanya adil. Ya, dalam situasi demikian itu mutlak harus ada. Nah, kadang-kadang orang Kristen itu repot. Kenapa? Karena dia menyamakan antara kemurahan dengan keadilan. Dia kerja di kantor punya bos Kristen, lalu dia bilang karena bos saya Kristen dia mesti murah hati sama saya. Ya nggak bisa begitu dong. Ya. Keadilan tetap berlaku. Orang kerja lebih bagus, kerja keras, hasilnya lebih banyak. Yang kerjanya berantakan ya hasil kurang ya, itu adalah sesuatu yang adalah faktor keadilannya. Tapi itu juga sistem yang berlaku. Nah, tapi dalam hubungan antar manusia, kita mesti mengedepankan yang namanya kemurahan. Bahkan saya berkata kadang-kadang dalam dunia bisnis sekalipun ternyata unsur kemurahan ini juga tetap kadang-kadang perlu kita praktekkan. Kenapa? Itu mencegah kita untuk tidak jadi serakah. Tapi dalam konteks hubungan antar manusia, terutama di rumah kita masing-masing, hubungan antar kita dengan anggota keluarga kita, menurut saya kemurahan hati harus mendahului keadilan. Ya. Bahkan kalau saudara perhatikan ya, karena seringkali faktor keadilan itu membuat kita jadi susah untuk murah hati. Karena kita bilang begini, si A ini kan jadi susah kan gara-gara apa? Kan salah dia sendiri. Dia sekarang menuai apa yang dia tabur. Saya pikir setuju bahwa ada orang tertentu menderita karena memang salahnya dia sendiri. Ya, dia tuai apa yang dia tabur. Tapi di sini kemurahan itu harus bekerja sama dengan belas kasihan. Belas kasihan mendorong saya untuk bisa murah hati kepada orang-orang yang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan susah, termasuk orang-orang di rumah saya. Kemurahan hati mesti dinyatakan pertama-tama atas anggota orang-orang di rumah kita sendiri. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita apa yang memang patut kita terima atau adil. Dia berikan kepada kita justru melebihi apa yang adil. Dia berikan kepada kita kemurahan. Ya, dalam kasus 2 penjahat yang disalib di kiri kanan Tuhan Yesus, saudara perhatikan kan, bahwa penjahat yang satu itu meminta kemurahan. Yesus, ingatlah akan aku jika engkau kelak kembali sebagai raja. Padahal dia tahu dia siapa. Dia seorang penjahat, dia seorang yang gak punya kebaikan sama sekali, tapi dia menyadari kemurahan hati Tuhan, dia minta kemurahan dan dia dapatkan kemurahan. Nah, kalau ukurannya keadilan, maling itu gak bakal tempat-tempat di Firdaus. Jadi mari kita sadari, saudara-saudara sekalian, bahwa kemurahan hati itu adalah suatu bentuk penaburan yang buahnya suatu hari akan kita
tuai juga. Tuhan Yesus mengajar kita dalam khotbah di bukit Matius pasal yang kelima di ayat yang ke-7, Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi saya murah hati, nanti saya sendiri akan mendapatkan kemurahan hati. Saya kasih contoh. Ada 2 orang mahasiswa sebelum zaman Perang Dunia Pertama, mahasiswa di Stanford yang kesulitan uang kuliah, nggak bisa bayar. Jadi mereka kemudian berdua ini putar otak gimana caranya supaya bisa bayar uang kuliah. Akhirnya mereka putuskan dapat satu ide, yaitu kita bikin aja konser piano. Kebetulan ada pianis terkenal kelas dunia namanya Ignacy Paderewski yang sering keliling ke Amerika. Mereka bilang kita undang dia aja main di kampus, terus kemudian kita dapat duit, dapat keuntungan, kita bayar uang kuliah kita. Jadi kemudian mereka hubungi manajernya Ignacy Paderewski dan mereka bilang kita mau undang pianis ini untuk main di kampus kita dan kita akan bikin konser. Oke, manajer Paderewski minta honor $2.000 ya. Jadi akhirnya konser diadakan. Tapi ternyata pada hari itu karena sesuatu hal, ternyata rencananya 2 mahasiswa tadi itu berantakan. Yang hadir nggak banyak. Akibatnya penjualan tiket dan macam-macam itu cuma hasilkan $1.600. Sementara Paderewski sendiri bayarannya saja $2.000. Belum lagi ongkos sewa tempat macam-macam. Setelah konser selesai, 2 mahasiswa ini kemudian datang ke Paderewski dan mereka kemudian cerita apa adanya. Ini masalah kami. Ya, terus kemudian mereka kasihkan $1.600 dikasihkan kepada Paderewski ditambah dengan $400 tapi bentuknya surat hutang. Jadi mereka bikin satu pernyataan berhutang dan mengatakan akan dibayar segera mungkin sehingga dapatlah Paderewski $2.000 yang memang dijanjikan itu. Saudara tahu nggak Paderewski itu bagaimana? Dia bilang tidak bisa begitu. Paderewski itu terkenal sekali dengan kemurahan hatinya. Dia sobek surat utang mereka, disobek sama dia. Terus $1.600 dia kembalikan kepada mereka dan berkata begini, potong dulu berapa biaya yang kalian sudah keluar, lalu ambil 10% keuntungan untuk kalian, sisanya baru kasih saya. Itu orang yang sangat amat murah hati sekali. Habis itu tahun demi tahun berlalu, Paderewski itu kemudian kembali ke Polandia dan kemudian habis Perang Dunia Pertama, dia diangkat menjadi Perdana Menteri Polandia. Hanya 1 tahun, Januari sampai ke Desember tahun 1919. Tapi kemudian pada masa itu Polandia kekurangan makanan. Rakyatnya terancam mati kelaparan jutaan orang. Hanya ada satu negara yang bisa menolong mereka, yaitu Amerika, yang punya persediaan makanan dan gandum banyak sekali. Nah, persediaan makanan Amerika ini dipegang oleh satu orang namanya Herbert Hoover. Jadi Paderewski tulis surat ke Herbert Hoover, bilang kami perlu pertolongan, negara kami terancam kelaparan. Herbert Hoover bilang, oke, segera saya kirim. Amerika Serikat kirimkan banyak sekali bantuan makanan, sehingga Polandia terhindar dari kelaparan. Nah, jadi setelah itu, Paderewski itu pergi ke Paris untuk ketemu sama Herbert Hoover untuk mengucapkan terima kasih. Dia bilang, saya terima kasih Anda murah hatinya bukan main terhadap negara kami. Saudara tahu nggak apa kata Herbert Hoover? Yang belakangan menjadi Presiden Amerika Serikat. Dia bilang, Tuan Paderewski nggak apa-apa. Ya. Dulu saya pernah di jurang yang dalam loh, ketika saya masih kuliah. Dan Anda orang yang menolong saya, sehingga saya bisa lepas dari semua itu. Ternyata Herbert Hoover adalah salah satu dari 2 mahasiswa yang dulu gagal membuat konser tersebut. Saudara perhatikan ya, bahwa ketika Herbert Hoover sudah jadi presiden, dia masih nggak lupakan hutang budinya atas kemurahan hati Paderewski. Dia masih terus membantu Polandia, bahkan setelah nggak jadi presiden pun dia tetap membantu Polandia. Ya, jadi kemurahan hati Paderewski akhirnya kembali lagi kepada bangsanya. Nah, memang kita tidak akan selalu alami seperti cerita ini. Kadang-kadang kita tidak selalu bisa menuai di tempat di mana kita menabur. Tapi prinsip itu tidak berlaku, saudara sekalian. Barang siapa murah hati, dia itu akan terima kemurahan. Tuhan akan murah hati kepada orang yang murah hati. Nah, bentuk kemurahan hati yang paling nyata itu apa? Mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Maka Paulus berkata di ayat 13, lanjutan dari yang tadi ya, Kolose pasal 3. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap
yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dalam hidup bersama, selalu ada kata-kata terucap yang tanpa sengaja bisa melukai. Ada tindakan tertentu ketika kita kumpul bersama yang tanpa sengaja itu bisa menyakiti. Barangkali ada tatapan mata, lirikan mata yang tanpa disengaja, tanpa sadar bisa menusuk hati. Dalam keadaan demikian, saudara-saudara terkasih, kita ikuti apa pesan firman Tuhan, yaitu kita belajar untuk mengampuni satu dengan yang lain. Ya, saya tahu sekali orang hidup bersama itu gampang sekali jengkel. Ya. Nah, dan gampang sekali kita itu tanpa sengaja bisa terluka. Kita perlu belajar mengampuni bahkan tanpa diminta sekalipun. Nah, alasan kita mengampuni itu dinyatakan dengan luar biasa oleh Paulus. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kita ini sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita wajib mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Dan jangan lupa besok-besok, siapa tahu kita sendiri menjadi pihak yang perlu diampuni karena kita bikin salah. Jadi mari nyatakan kemurahan hati kita ya. Ampuni orang-orang di rumah kita yang berbuat salah, entah mereka sengaja atau tidak sengaja, pengampunan tetap bisa kita berikan kepada mereka. Entah mereka bertobat atau tidak bertobat, pengampunan tetap bisa kita berikan kepada mereka. Ya, nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kunci untuk hidup rukun adalah kerendahan hati. Nah, kerendahan hati itu muncul dari kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang memperoleh kemurahan dari Tuhan terlebih dahulu. Jadi karena saya sudah terima dari Tuhan, maka saya sekarang mesti muncul dari situ kerendahan hati. Ya. Jadi saya menyadari saya tidak lebih tinggi daripada orang lain, sekalipun mungkin saya punya keunggulan tertentu bandingkan dengan orang lain. Tapi saya menyadari di hadapan Tuhan, semua kita sama saja. Dari situ muncul sikap rendah hati. Nah, ketika tinggal bersama, dalam satu rumah, untuk waktu yang lama, adalah gampang sekali kita itu melihat kekurangan orang lain. Gampangnya bukan main, nggak usah lama-lama, nggak usah 1 minggu. Langsung cuma 2-3 hari kita udah tahu, waduh ini rupanya sifat jeleknya kayak begini nih. Itu hal yang sangat amat natural terjadi dalam hubungan antar manusia. Ya, seorang nabi tidak dihormati di kampungnya sendiri. Di luar dia dihormati orang, tapi di kampung sendiri dia nggak dihormati. Kenapa? Karena di kampung sendiri kelemahan nabi itu ketahuan, baik kelemahan yang benar-benar kelemahan atau kelemahan yang dicari-cari dari nggak ada diada-adain, seperti kasus Tuhan Yesus ketika kembali ke kampungnya dia tidak diterima oleh kampung sendiri. Maka dia berkata seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampungnya sendiri dia nggak dihormati. Karena apa? Ketahuan kelemahannya, orang jadi susah hormat. Nah, ketika kita jadi susah hormat dengan suami kita, dengan istri kita, dengan mertua kita, dengan mantu kita, dengan ipar-ipar kita, dengan orang tua kita, ketika kita tinggal bersama dan melihat kekurangan dan kelemahan mereka. Terlihat semua kelemahannya. Nah, masalah itu akan jadi bertambah ruwet ketika kita satu kali melihat kelemahan orang. Contoh lah, kayak contoh aja ya, orang yang suka ngupil, ya. Nah, jadi kemudian saudara akan memberi, di sini muncul satu pikiran nih, ini dasar orang suka ngupil nih. Lalu lain kali kita akan cenderung memperhatikan dia ketika kapan? Ketika dia lagi ngupil. Lalu kemudian kita yakinkan diri kita, memang ini orang suka ngupil, saya sudah 2 kali lihat. Nah, jadi problem muncul yaitu begini, ketika orangnya nggak ngupil, kita nggak perhatiin. Kita hanya lihat dia ketika dia lagi ngupil. Itu problemnya. Jadi akhirnya kita makin diyakinkan bahwa orang ini adalah tukang ngupil. Saudara boleh ganti ngupil dengan apa sajalah. Kalau makan suka bunyi kelontang-kelontang. Ketika dia makannya nggak bunyi, kita nggak lihat loh. Hanya ketika dia makan, dia bunyi kelontang-kelontang, kita tuh kelontang-kelontang lah gitu tuh orang tuh. Akhirnya terbentuklah suatu label yang belum tentu benar. Dan di sini kita perlu belajar untuk merendahkan hati kita dan sadar. Saya ini sebenarnya juga banyak salah, cuma belum kelihatan aja, belum nongol. Atau jangan-jangan udah nongol, semua orang juga sudah tahu, cuma diam aja, kitanya aja yang dablek. Jadi saudara-saudara sekalian,
mari kita belajar untuk rendah hati, ya. Karena tanpa kerendahan hati, kita menjadi seorang yang menghakimi orang lain dan merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Pada kenyataannya enggak. Mari kita bereskan balok di mata kita sebelum kita bersihkan mata orang lain dari debu yang ada di matanya itu. Nah, kita perlu banyak belajar introspeksi. Belajar untuk melihat diri kita bukan supaya jadi minder atau rendah diri, tapi supaya menjadi rendah hati. Kalau tidak, kita akan diajarkan rendah hati dengan cara yang menyakitkan loh. Yaitu apa? Kita akan diajar untuk dipermalukan di muka umum, di depan orang kita dipermalukan. Saudara tahu, Yerobeam itu menjadi raja pertama, dialah pembangun kerajaan Israel, ibu kota di Samaria. Nah, dia bangun tempat penyembahan yang terpisah dari bait suci di Yerusalem, karena dia nggak mau rakyatnya pergi ke Yerusalem, karena Yerusalem itu adalah kerajaan yang satunya lagi, kerajaan Yehuda. Dia bikin tempat penyembahan, terus dia menggantikan posisi imam, dia membakar persembahan, padahal nggak boleh. Nah, lalu seorang nabi muncul dan tegur dia. Ketika nabi tegur dia, Yerobeam di mesbah sana, dia kemudian tuding orang itu berkata, tangkap orang ini. Ketika dia tuding demikian, mendadak tangannya jadi kaku, nggak bisa ditarik lagi. Kena hukuman. Dan di situ, dia langsung minta ampun kepada nabi tersebut, disaksikan oleh rakyatnya semuanya. Ya, justru di muka umum di acara penting, dia itu dipermalukan. Jadi daripada demikian, mari kita dari awal saja nggak harus cara begitu, kita belajar untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang saudara sekalian, belajar kerendahan hati dari Tuhan kita. Yang keempat, saudara sekalian, kunci hidup rukun yang keempat adalah yaitu kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini seringkali disalahpahami karena ada kata lemahnya di situ. Jadi orang berpikir kelemah lembutan adalah suatu bentuk kelemahan. Sama sekali tidak demikian. Saya tahu dunia ngajar kita jadi orang harus tegas. Jadi orang mesti keras, jangan mau ngalah. Kita mesti minta hak kita, kalau perlu kita mesti rebut hak kita. Kita mesti pertahankan bagian kita. Lemah lembut membuat kita diinjak-injak sama orang. Lemah lembut bukan lemah. Lemah lembut adalah kekuatan yang terkendali. Kata lemah lembut di dalam bahasa Yunaninya itu digambarkan itu, kalau gambarnya adalah kuda yang sudah dijinakkan. Kekuatannya sama sekali tidak berkurang. Tetap ada, tetap kuat, setiap saat bisa dipakai kekuatan itu, tapi sekarang kekuatan itu ada di bawah kendali. Sehingga tidak menimbulkan kerusakan, tapi akan membawa berkat. Itu namanya kelemah lembutan. Orang lemah lembut bisa marah nggak? Bisa marah. Tuhan Yesus itu lemah lembut. Tapi ada waktunya dia marah dan dia bahkan obrak-abrik jungkir balikkan tempat jualan di bait suci. Dia marah pada tempatnya dan ada alasannya. Dia mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hidupnya itu munafik. Tapi saudara menemukan sesuatu yang luar biasa bahwa ketika dia ketemu dengan perempuan Samaria di pinggir sumur tersebut, betapa lemah lembutnya Tuhan kita membimbing wanita ini. Padahal pertama ini seorang wanita. Zaman dulu itu wanita itu kan kasta rendah daripada pria. Ini orang Samaria, musuhnya orang Yahudi. Orang Yahudi nggak mau bicara sama orang Samaria karena mereka itu kasta campuran. Sudah demikian, wanita ini hidup dalam dosa. Sudah kawin cerai 5 kali dan yang terakhir ini kumpul kebo lagi. Saudara perhatikan bagaimana Tuhan Yesus dengan lembut sekali kepada wanita ini membawa dia kepada pertobatan dan keselamatan. Dan bahkan akhirnya wanita ini dipakai Tuhan memenangkan satu kota. Saudara terkasih, dibutuhkan kekuatan luar biasa untuk bisa lemah lembut. Orang lemah tidak bisa lemah lembut. Sebab kelemah lembutan adalah bentuk penguasaan diri. Ketika Roh Kudus kita izinkan bekerja dalam diri kita, muncullah kekuatan tersebut untuk mengendalikan berbagai apa yang ada dalam diri kita. Nah, lawan daripada kelemah lembutan adalah keras atau kasar. Terkadang kita bilang gini, saya cuman kasar, saya cuma keras di mulut doang sih, nggak nyakiti. Justru keras di mulut itu yang bahaya. Mulut kalau melukai itu bisa lebih sakit daripada pakai tangan. Tangan melukai badan. Tapi mulut melukai jiwa, dan luka itu seringkali bertahan di situ berpuluh-puluh tahun. Jadi mari kita perhatikan kata-kata kita dan sikap kita terhadap anggota keluarga kita. Mari kita belajar dari Tuhan kita, ya. Matius 11 ayat 28
sampai ayat yang ke-29. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan, perhatikan kata ini, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara terkasih, mari kita belajar dari Tuhan kita karena Dia lemah lembut dan rendah hati. Tujukan mata kita kepada Yesus dan tirulah Tuhan kita. Ajukan pertanyaan ini. Kalau Yesus jadi saya, kira-kira Dia akan ngapain? Kalau Yesus jadi saya, what would Jesus do? Ya. Kita dapat pelajaran tersebut, kita terapkan dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, yaitu kesabaran. Nah, inilah tantangan banyak orang. Kita mesti akui 99% manusia itu bergumul bagaimana caranya menjadi orang lebih sabar, cara jadi orang sabar. Beberapa orang punya kepribadian flegmatik. Bawaan dari sononya aja memang sudah susah dibuat marah. Ada orang demikian ya. Tapi kita yang lain itu bergumul, bagaimana cara jadi sabar. Ada orang tertentu yang dalam hidup kita ini dipakai untuk menguji kesabaran kita loh. Ya kan? Barangkali itu orang di kantor, anak buah kita atau teman kita di kantor, atau barangkali teman yang suka minjem melulu, yang nggak pernah kembaliin lagi. Tapi yang terutama menurut saya dalam konteks situasi saat ini di PSBB lockdown ini adalah anak-anak kita. Ibu-ibu sekarang mesti menjadi guru les. Mesti ngurusin anak belajar. Saya tahu ini tantangan besar bagi banyak ibu-ibu. Anak-anak adalah ujian kesabaran sekaligus pengembang kesabaran dalam diri orang tua ya. Dulu Ibu Elin itu pernah ngajar les. Yang menarik adalah salah satu anak lesnya itu ternyata mamanya juga guru les. Lalu saudara-saudara tanya begitu, loh kok bisa? Kita tanya sama anaknya itu, loh mamamu kan guru les, kenapa kamu nggak les sama mama kamu aja? Ini jawabannya, mamaku nggak sabar kalau ngelesin aku dicubit sama mamaku loh. Ya. Jadi bisa sabar sama anak orang lain, sama anak sendiri nggak bisa sabar. Yang menguji kesabaran kita juga adalah orang yang mengulang-ulang kesalahan yang sama. Diomongin satu kali iya, ntar dia ulang lagi tuh. Dia omongin iya, ntar dia ulang lagi. Emosi kita jadi meluap kalau yang demikian. Ya, kalau itu terjadi, saudara-saudara merasa saya mulai emosi nih, tolong ingat. Kita sama Tuhan juga seringkali begitu. Bikin dosa, minta ampun, ntar ulang lagi tuh. Minta ampun lagi, ulang lagi, minta ampun lagi. Berkali-kali demikian. Ya, jadi kita sebenarnya sama saja dengan orang yang nyebelin kita. Kita juga nyebelin. Cuma kita nggak tahu aja tuh bahwa kita ini nyebelin. Ya, saya kira kita semua perlu berdoa supaya kita bisa memunculkan 5 karakter tadi dalam hidup kita. Ya, secara kedagingan ini susah sekali. Kita perlu datang ke Tuhan dan minta Roh Kudus tolong kita. Ya. Untuk supaya Roh Kudus boleh kita luaskan, kita undang bekerja dalam hidup kita dan Dia bisa dalam waktunya yang indah memunculkan semua itu dalam hidup kita. Saudara mau tahu nggak apa yang paling indah dari semua ini? Yang paling indah adalah Tuhan akan perlakukan kita sebagaimana kita perlakukan orang lain. Tuhan akan berbelas kasihan sama kita, sabar sama kita. Dia akan lembut dengan kita dan murah hati dengan kita ketika kita lakukan hal ini kepada orang lain juga. Mari kita berdoa dan minta Roh Kudus pimpin kita ya. Saya ajak saudara sekalian boleh bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, hari ini kami bersyukur, berterima kasih bisa kebaktian bersama, terima firman, nyatakan berkat-Mu atas kami semua yang sudah sama-sama datang dalam ibadah ini. Hamba berdoa, mampukan kami untuk kami boleh memunculkan buah-buah roh ini dalam hidup kami, untuk kami jadi orang yang punya belas kasihan, bisa murah hati, bisa rendah hati, bisa lemah lembut, dan bisa sabar, terutama dari orang-orang di sekitar kami, dalam rumah kami ya Tuhan. Karena kami tahu dari diri kami sendiri kami tidak sanggup, tapi Engkau Tuhan sanggup, tolong kami. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja atas diri kami, sehingga ini semua boleh muncul. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika kami masuk perjamuan kudus nanti, kami juga berdoa, supaya berkat besar dinyatakan atas kami semuanya. Dalam nama Yesus. Saudara sekalian tetap berdiri, kita masuk perjamuan kudus, siapkan roti dan anggur saudara-saudara sekalian. Ya, kita akan memulai dengan, kita akan makan roti dulu saudara sekalian. Mari kita semua sama-sama
angkat roti di tangan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu Tuhan yang diserahkan bagi kami, yang kami terima dan makan dengan penuh iman percaya dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Saudara persiapkan anggur saudara. Angkat anggurnya di tangan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan untuk darah yang tercurah di Kalvari yang kami terima dan minum pada pagi ini Tuhan. Dan pun ucapan syukur dan iman percaya dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ada janji-janji besar yang Tuhan nyatakan melalui perjamuan kudus. Kami terima sepenuhnya berkat besar ini ya Tuhan. Dan sekarang di akhir kebaktian ini sekali lagi, terima kasih kami bisa beribadah. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah perbuat menguatkan kami melalui ibadah ini. Terima kasih Roh Kudus yang sudah bekerja dalam diri kami semua di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan situasi dunia ke dalam tangan Tuhan, supaya oleh karena karya Tuhan, anugerah Tuhan, maka wabah ini bisa segera berlalu. Kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan, memohonkan Tuhan menopang presiden kami, melindungi presiden kami, dan menyatakan berkat-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan. Presiden kami ketika mengambil keputusan, dia dapat ambil keputusan yang tepat, dengan nasihat yang tepat, bimbingan Roh Kudus menyertai presiden kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan para pejabat, bawahan presiden semuanya ke dalam tangan Tuhan juga, untuk bekerja bersama semuanya, menghentikan wabah ini. Kami memohonkan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan untuk presiden kami dan seisi rumahnya juga Tuhan, istri, anak-anak, mantu-mantu dan cucu-cucunya. Kami mendoakan berkat untuk mereka yang adalah tenaga medis yang ada di garis depan, memohonkan Tuhan boleh melindungi dan menjagai para tenaga medis ini Tuhan, juga seisi rumah mereka. Dan kami mendoakan pasien yang dirawat, Tuhan juga nyatakan berkat-Mu sehingga kesembuhan terjadi atas semuanya. Hamba berdoa pada saat ini Tuhan, di hari ini untuk umat-Mu yang beribadah di GBI Putra, supaya anugerah Tuhan dilimpahkan atas kami semua di tengah-tengah krisis pergumulan ini. Hamba berdoa Engkau tetap pelihara umat-Mu ya Tuhan. Kami tak kurang apapun juga Tuhan, baik makan, minum, pakaian apapun juga dalam situasi ini. Nyatakan berkat-Mu Tuhan bahkan secara ajaib buat kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih kami semua terpelihara dalam Tuhan. Dan waktunya tiba nanti situasi akan pulih kembali, maka kami berdoa di situ akan berkati kami berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, semua yang hilang dalam masa krisis ini akan Tuhan kembalikan lagi. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu yang indah ya Tuhan. Hari ini terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani, anugerah Tuhan dilimpahkan atas tim ini Tuhan. Demikian juga tim media yang bekerja di belakang layar juga, nyatakan berkat-Mu ya Tuhan atas tim ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mereka yang berulang tahun sepanjang minggu yang sudah lalu. Kami terus mendoakan berkat Tuhan buat saudara-saudari kami semuanya ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan diri kami semua dalam masa-masa yang dalam tangan Tuhan. Kiranya kerukunan, keharmonisan, berkat Tuhan turun atas rumah tangga kami masing-masing semuanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Turunkanlah berkat anugerah Tuhan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada pagi ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Terima kasih.
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur